Halo, apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita kembali dengan ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Kali ini tentang konsepnya. Untuk itu, Ibu harap kalian dapat memperhatikan materi untuk hari ini. Oke? Nah, di sini ada kata GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Keenam ini merupakan konsep dalam pendapatan nasional, dan keenam ini juga lah yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini ada kata bruto dan ada juga kata neto. Bruto merupakan pendapatan kotor dan neto merupakan pendapatan bersih. Jika kalian menemukan kata bruto, maka itu merupakan pendapatan kotor, dan jika kalian menemukan kata neto, itu merupakan pendapatan bersih. Jadi kalau pendapatan kotor itu merupakan pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya modal, belum dikurangi dengan biaya penyusutan suatu produksi gitu. Tapi kalau dia neto itu pendapatannya sudah dikurangi dengan modal, sudah dikurangi dengan biaya penyusutan. Untuk yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, dalam bahasa Indonesianya produk domestik bruto. Di sini ada kata bruto yang mengartikan pendapatan kotor dan domestik adalah dalam negeri. Untuk pengertiannya, produk domestik bruto merupakan jumlah total dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi maksudnya di sini adalah kita misalkan bahwa suatu negaranya ini adalah Indonesia. Jadi segala hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia asli yang tinggal di Indonesia, dan hasil produksi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, jadi itu hasil produksinya ditotalkan seperti itu, dan itulah yang disebut dengan GDP. Untuk rumusnya, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product, dalam bahasa Indonesianya produk nasional bruto. Di sini masih ada kata bruto yang artinya pendapatan kotor dan ada kata nasional. Jadi nasional ini mengartikan itu adalah suatu negara seperti itu ya. Jadi untuk pengertiannya produk nasional bruto adalah jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, maksudnya di sini adalah di sini kan ada kata nasional, jadi kita andaikan bahwa nasional ini adalah untuk masyarakat Indonesia saja gitu ya. Jadi di sini seperti contohnya ada Wak Jarwo dan ada Susanti gitu. Wak Jarwo adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, dan Susanti adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia atau di luar negeri. Jadi hasil produksi dari Pak Jarwo dan hasil produksi dari Susanti yang tinggal di Malaysia itu ditotalkan seperti itu. Nah, jadi kalau udah kata nasional berarti yang ditotalkan itu kan hanya masyarakat warga negara Indonesia saja gitu. Jadi untuk warga negara asing walaupun dia tinggal di Indonesia, hasil produksinya itu tidak dijumlahkan. Jadi untuk rumusnya GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri, atau GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan warga negara asing di dalam negeri dikurangi pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, seperti itu. Selanjutnya ada NNP atau Net National Product.
Nah, atau bahasa Indonesianya produk nasional neto. Tadi katanya sebelumnya ada kata bruto dan kali ini ada kata neto yang berarti pendapatan bersih. Dan ada juga kata nasional. Jadi untuk pengertiannya, produk nasional neto adalah jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, namun dikurangi penyusutan modal untuk produksi. Nah, tadi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, kalau pendapatan bersih itu adalah pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya produksi, modal produksi, ataupun biaya penyusutan gitu kan. Nah, jadi dan di sini ada kata nasional, berarti di sini maksud dari NNP ini adalah hasil produksi masyarakat Indonesia saja, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri, namun dikurangi dengan biaya penyusutan modalnya untuk produksi. Jadi untuk rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya ada NNI atau Net National Income. Dalam bahasa Indonesianya pendapatan nasional neto. Di sini ada kata neto yang mengartikan pendapatan bersih dan ada kata nasional yang mengartikan untuk pendapatan bersih masyarakat Indonesia saja gitu ya. Nah, untuk pengertiannya pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Untuk rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Di sini ada personal income atau PI. Dalam bahasa Indonesianya adalah pendapatan perorangan. Nah, pendapatan perorangan ini adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Untuk rumusnya, PI sama dengan NNI dikurangi dana sosial, tambah pajak perusahaan atau pajak tidak langsung, ditambah laba ditahan, ditambah juga dengan iuran asuransi, ditambah dengan transfer payment. Jadi transfer payment itu apa? Transfer payment merupakan penerimaan yang bukan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh, pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas penjualan, bunga utang pemerintah, dan sebagainya, seperti itu. Yang terakhir ada disposable income atau DI, atau pendapatan disposable. Pendapatan disposable ini adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Untuk rumusnya, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui GDP 2000, penyusutan 150, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 80, pendapatan WNI yang tinggal di luar negeri 60, pendapatan warga negara asing yang tinggal dalam negeri 100, transfer payment 170, iuran asuransinya 70. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besar disposable income. Tadi kalau rumus disposable income itu kan PI dikurang dengan pajak penghasilan. Untuk itu, untuk mencari disposable income ini, kita harus mencari dulu dari GDP, GNP, kemudian baru setelah itu kita cari lagi NNP-nya, NNI-nya, kemudian PI-nya berapa, dan terakhir adalah DI-nya atau disposable income. Nah, untuk yang pertama kita cari GNP. Karena GDP-nya sudah diketahui tadi kan 2000. Rumus GNP, GDP dikurang WNA kurang WNI. Ya kan? 2000 dikurangi 100 warga negara asing dikurangi 60 pendapatan warga negara Indonesia. Sama dengan 2000 dikurang 40. Jadi GNP-nya adalah sebesar 1960. Kemudian kita cari NNP. Setelah dari GNP kita cari NNP. NNP rumusnya GNP dikurang penyusutan, karena NNP adalah itu sudah pendapatan bersih, hasil produksi bersih gitu ya. Jadi GNP-nya tadi 1960 dikurangi penyusutannya
diketahui tadi sebesar 150. Jadi NNP-nya 1810. Kemudian kita mencari NNI. Dari INP, NNP, kemudian NNI. Nah, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. NNP-nya tadi kita dapat 1810, pajak tidak langsungnya 80. Jadi sama dengan 1730. Dari NNI kita ke mencari PI atau personal income. Jadi rumusnya NNI dikurang iuran asuransi ditambah transfer payment. NNI-nya kita dapat 1730 ya kan. Kemudian dikurangi iuran asuransi. Iuran asuransinya tadi ada 70 ya kan. Ditambah transfer payment 170. Maka PI-nya 1830. Nah, yang terakhir setelah kita dapat GNP, NNP, NNI, PI, kemudian yang terakhir kita dapatlah di DI atau disposable income. DI tadi sama dengan PI dikurang pajak langsung. PI-nya 1830, pajak langsungnya 240, berarti DI-nya adalah 1590. Nah, dari contoh soal ini berakhirlah materi kita pada hari ini gitu. Jadi, jika ada pertanyaan atau saran, bisa langsung menghubungi ke saya gitu ya. Atau bisa juga melalui kolom komentar jika ada yang tidak dimengerti. Seperti itu. Oke ya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.